Amel pahami tentang materi kita minggu lalu? Ya, silakan Amel. Bahwa Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur melalui perantara malaikat Jibril, dan juga pembahasannya itu bernilai ibadah. Ya, bagus Amel, bahwasanya Al-Quran itu merupakan mukjizat terbesar bagi Nabi Muhammad SAW. Dan pada materi kita sekarang, kita akan membahas mengenai kebenaran Al-Quran pada semua aspek kehidupan, sebagaimana yang telah Bapak tayangkan di PPT yang Bapak sajikan ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak mau bertanya. Coba anak-anak Bapak pikirkan, apakah pernahkah anak-anak Bapak menemukan suatu petunjuk yang benar dalam kehidupan? Contohnya menghormati orang tua atau bersikap jujur, pernahkah? Nah, coba kemudian anak-anak Bapak bayangkan, jika kita berada di dalam suatu tempat yang tidak kita ketahui, apa yang akan kita lakukan? Cari petunjuk. Nah, benar sekali Yora, kita akan mencari petunjuk supaya kita bisa keluar dari tempat tersebut. Nah, itulah benar petunjuk tersebut. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, coba kita bacakan tujuan kita pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Mengidentifikasikan pokok-pokok isi Al-Quran. Yang ketiga, menunjukkan ayat terkait dengan pokok isi Al-Quran. Yang keempat, menjelaskan kandungan ayat yang terkait dengan isi pokok ajaran Al-Quran. Baik, terima kasih kepada Hekta yang telah menyampaikan membacakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya Bapak mau bertanya tentang materi kita pada hari ini. Nah, Bapak mau bertanya kepada Dinda. Coba Dinda, apa yang dimaksud dengan kebenaran Al-Quran? Nah, bagus sekali Dinda. Kita tadi ambil satu Dinda. Benar sekali yang disampaikan oleh Dinda tadi, bahwasanya Al-Quran merupakan wahyu Allah yang sempurna, tidak ada kecacatan sedikit pun di dalamnya. Dan dalam dunia pendidikan, Al-Quran ini dapat kita jadikan sebagai solusi untuk dalam dunia pendidikan seperti degradasi moral atau kenakalan remaja dan sejenisnya, bisa kita tanamkan nilai-nilai pendidikan karakter supaya menjadi peserta didik yang memahami akan pentingnya Al-Quran. Nah, dalam materi kita ini kan ada 6 aspek. Ada aspek akidah, ibadah, muamalah, ilmu pengetahuan, dan sejarah. Jadi kita akan membahas satu aspek saja, yaitu tentang dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, sebelum itu Bapak mempunyai sebuah video. Nah, coba silakan anak-anak Bapak lihat dulu videonya. Bapak mau bertanya, apa yang Anda pahami dari video yang telah Bapak tanyakan tadi? Coba Yora, apa yang Yora pahami terhadap video yang didapat tadi? Yang saya pahami Pak, kan di sini kan belajar tentang kebenaran Al-Quran. Jadi dari video tersebut dapat dibuktikan bahwa Al-Quran itu juga dapat dibuktikan kebenarannya secara sains, baik itu secara
secara astronomi ataupun anatomi. Dari astronomi yaitu para peneliti telah membuktikannya dengan kesesuaiannya isi Al-Quran dengan benda-benda langit yang ada di luar angkasa. Lalu pada anatomi juga adanya kebenaran dari Al-Quran tersebut yang membuktikan bahwa apa yang terdapat dalam Al-Quran juga benar terjadi pada diri manusia. Ya, benar sekali. Dari Abdullah untuk jelas penjelasan sedikit lagi bahwasanya dari video tersebut dapat kita buktikan atau dapat kita pahami bahwasanya kebenaran Al-Quran sebagai wahyu ilahi telah menarik perhatian sejumlah ilmuwan moderat. Contohnya ada dua ilmuwan moderat, ada satu profesor dari Jepang dan ada satu profesor yang bernama K.L. Moore. Nah, pada profesor yang dari Jepang ini dia melihat Al-Quran, bahwasanya di dalam Al-Quran menjelaskan bahwa langit itu terbentuk dari asap. Karena itulah profesor yang dari Jepang ini menemukan teori atau menelusuri apakah benar yang dijelaskan di dalam Al-Quran ini. Nah, dan setelah profesor ini mencari tahu akan kebenaran teori bahwa langit terbuat dari asap tersebut, ternyata memang benar yang terdapat di dalam surat Al-Fussilat ayat 11 tadi, bahwasanya memang teori langit itu terbentuk dari asap. Nah, dari itulah profesor yang dari Jepang ini percaya akan kebenaran Al-Quran tersebut. Nah, itulah pendapat beliau yang pertama. Kemudian pada profesor yang kedua yaitu Profesor K.L. Moore. Itu adalah merupakan ilmuwan anatomi tentang anatomi dan embriologi tentang manusia. Itu adalah keahlian beliau. Dan beliau juga awalnya ingin juga mencari tahu apakah benar teori yang terdapat dalam Al-Quran ini tentang surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 itu kan menceritakan tentang perjalanan bagaimana terciptanya manusia. Nah, dari situlah profesor tersebut menelusuri tentang anatomi makhluk hidup atau manusia tersebut. Nah, dari situlah beliau pun juga percaya bahwasanya Al-Quran itu benar firman Allah Subhanahu wa taala, bukanlah karangan manusia semata saja. Dan itulah pengantar pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya kita masuk kepada materi kita, yaitu tentang dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi. Berkembang teknologi semakin canggih, maka di dalam Al-Quran juga telah dijelaskan bagaimana manusia itu harus bisa beradaptasi sesuai dengan perkembangan zamannya. Dan membaca merupakan salah satu cara untuk manusia untuk mencapai peradaban, sebagaimana terdapat di dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 adalah wahyu Nabi Muhammad SAW yang pertama. Nah, Bapak minta kepada Hilma, coba Hilma bacakan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahu. Nah, terima kasih kepada Hilma. Nah, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Allah telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan manusia apa-apa yang tidak diketahuinya. Nah, dari surah Al-Alaq ini dapat kita pahami bahwasanya membaca adalah perintah Rasulullah dan perintah yang terdapat di dalam Al-Quran
untuk belajar, yaitu terdapat pada ayat yang pertama pada kata Iqra, bacalah. Itulah menjadi motivasi kita untuk terus belajar agar kita dapat mengetahui ilmu-ilmu pengetahuan dan teknologi lainnya. Kemudian perintah kita belajar juga terdapat di dalam surah Al-Mujadalah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak bacakan ayatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Nah, pasti anak-anak Bapak sebagian sudah banyak yang hafal. Artinya Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Nah, dari ayat tersebut juga kita pahami bahwasanya Al-Quran mengandung banyak isyarat ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus dikembangkan oleh manusia untuk kemaslahatan manusia. Banyak bidang-bidang yang harus dikuasai oleh manusia, contohnya seperti bidang kedokteran, bidang farmasi, pertanian, matematika, kimia, dan banyak bidang-bidang ilmu lainnya yang harus dikuasai oleh manusia untuk meningkatkan suatu peradaban nantinya. Nah, di dalam sejarah Islam juga telah lahirlah ilmu-ilmuwan yang ternama. Contohnya seperti Ibnu Sina, itu beliau sangat terkenal sekali. Bahkan di Bukit Tinggi pun ada nama rumah sakit yang bernama Rumah Sakit Ibnu Sina. Nah, karena ketenaran beliau atau keterkenalan beliau itu, beliau menerbitkan sebuah buku yang bernama Qanun Al-Tib yang menjadi rujukan bagi dunia kedokteran Eropa dan dunia kedokteran lainnya tentang sistem peredaran darah manusia. Selain itu juga ada Al-Farabi yang terkenal dari filsafat, Al-Khawarizmi yang terkenal dalam bidang matematika, dan banyak lagi ilmuwan-ilmuwan muslim lainnya yang telah lahir pada abad dahulunya. Dan ilmu-ilmu mereka itu terus berkembang sampai saat ini. Nah, itulah materi pembelajaran kita pada hari ini. Nah, selanjutnya Bapak ada pertanyaan berupa permasalahan berbasis masalah, berupa kasus juga istilahnya, dan akan dikerjakan di dalam dua kelompok. Nah, Bapak minta anak-anak untuk dibagi menjadi dua kelompok. Jadi kelompok satu ada Rafisa, Yura, Liza, Miftah, dan Tasya. Selanjutnya baru kelompok dua ada Amir sampai Ilman. Nah, Bapak minta untuk duduk berkelompok. Nah, pertanyaan tersebut akan dijawab oleh di kertas tebal video. Nah, Bapak bagikan kertas tebal videonya dulu. Ini untuk kelompok satu dan ini untuk kelompok dua. Nah, pertanyaannya tolong ditulis ya. Pertanyaannya tolong ditulis. Nah, pertanyaannya ada dua saja. Pertanyaan pertama, dalam konteks perkembangan sains dan teknologi, bagaimana peran pendidikan Islam dalam menumbuhkan generasi yang mencintai ilmu dan tetap berakhlak. Yang mencintai ilmu dan tetap berakhlak berkarimah. Pertanyaan yang kedua,
Islam dalam mengintegrasikan nilai-nilai Al-Quran dengan kemajuan teknologi masa kini. Nah, silahkan dijawab secara bersama-sama. Nanti perwakilan dari kelompok untuk menyampaikan hasil presentasinya ke depan. Bapak kasih waktu sekitar 5 menit. Waktunya sudah habis. Nah, sekarang kita akan presentasi kelompok. Nah, kita mulai dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi yang telah mereka kerjakan bersama. Kepada perwakilan yang dipersilakan. Di sini saya perwakilan kelompok 1 akan menjawab pertanyaan yang dipaparkan oleh Bapak. Yang mana pertanyaan pertama dalam konteks perkembangan sains dan teknologi, bagaimana cara pendidikan Islam dalam menumbuhkan generasi yang mencintai ilmu dan tetap berakhlak karimah. Nah, dalam konteks ini ada beberapa peran strategis pendidikan Islam yang dapat kita lakukan. Yang pertama, menanamkan nilai tajwid sebagai landasan ini. Nah, itu menempatkan Allah sebagai sumber segala ilmu. Yang pertama, menanamkan nilai tauhid sebagai landasan ilmu, yaitu menempatkan Allah sebagai sumber segala ilmu. Dengan pendekatan ini, ilmu pengetahuan tidak dipisahkan dari nilai-nilai ketuhanan, sehingga siswa belajar dengan niat mencari ridha Allah, bukan sekedar untuk keuntungan dunia. Kemudian mengintegrasikan sains dengan nilai-nilai Islam, yaitu ilmu pengetahuan itu diajarkan dalam kerangka nilai Islam. Misalnya pembelajaran sains disertai dengan refleksi tentang kebesaran cipta Allah, sehingga siswa tidak hanya memahami hukum alam, tapi juga mengenal Sang Pencipta. Kemudian pada pertanyaan kedua, apa tantangan yang dihadapi umat Islam dalam mengintegrasikan nilai-nilai Al-Quran dengan kemajuan teknologi tantangan yang dihadapi umat Islam dalam mengintegrasikan nilai Al-Quran dan kemajuan teknologi masih sekarang ini, yang pertama ada kurangnya literasi digital berbasis nilai Islam, yaitu penggunaan teknologi tidak selalu diiringi dengan kesadaran etis. Media sosial misalnya kerap disalahgunakan untuk hal-hal negatif karena minimnya paduan nilai Qurani dalam penggunaannya. Kemudian ada minimnya kadar ulama dalam cendekiawan muslim tentang teknologi. Nah, kurangnya tokoh-tokoh muslim yang mampu menguasai teknologi sekaligus memahami Al-Quran secara mendalam dan menjadikan integrasi nilai yang sulit yang dilakukan secara luas dan efektif. Nah, solusi yang kita lakukan yaitu dengan pengembangan kurikulum terpadu, meningkatkan literasi digital, mengembangkan teknologi Islami, mencetak generasi ulul albab, dan kolaborasi global antar cendekiawan. Cukup sekian, saya kembalikan kepada Bapak. Ya, terima kasih kepada kelompok 1. Kita beri tepuk tangan. Ya, silakan duduk. Selanjutnya kita berikan kesempatan untuk kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Kepada perwakilan kelompok 2 dipersilakan. Saya dari perwakilan kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu pertanyaan pertama, dalam konteks perkembangan sains dan teknologi, bagaimana peran pendidikan Islam dalam menumbuhkan generasi yang mencintai ilmu dan tetap berakhlakul karimah? Ada beberapa peran. Yang pertama yaitu integrasi antara ilmu dan iman. Pendidikan Islam mengajarkan bahwa ilmu dan iman tidak bertentangan. Al-Quran sendiri mendorong umat untuk berpikir, mengamati alam, dan ilmu pengetahuan. Yang kedua itu menumbuhkan kecintaan pada ilmu. Dalam Islam, menuntut ilmu adalah kewajiban. Hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Ini membentuk sikap positif terhadap pembelajaran, eksplorasi, dan inovasi yang sangat penting dalam pengembangan sains dan teknologi. Yang ketiga yaitu membentuk akhlak dan proses dunia. Pendidikan Islam menanamkan nilai-nilai akhlak seperti kejujuran, tanggung jawab, dan etika dalam mencari dan menerapkan ilmu. Itu sangat penting dalam dunia sains dan teknologi agar hasil penelitian
dua pertanyaan tadi. Pertanyaan yang pertama, dalam konteks perkembangan sains dan teknologi, bagaimana peran pendidikan Islam dalam menumbuhkan generasi yang mencintai ilmu dan tetap dalam makhluk kalimah? Nah, sudah benar yang dijawab oleh kelompok 1 dan 2 tadi. Nah, tambahan dari Bapak atau penjelasan ulasan dari Bapak yaitu, nah, pendidikan Islam itu harus ditanamkan kepada anak itu sejak dini, sejak usia dini. Maka adanya pendidikan PAUD atau TK yang mengajarkan tentang pendidikan untuk anak usia dini serta mengaitkan sains dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala serta mengajarkan etika dalam mencari dan menggunakan ilmu serta teknologi. Nah, contohnya Latif. Latif mempunyai tugas sekolah yang banyak. Nah, tugas tersebut memerlukan internet untuk mencarinya dengan mudah. Nah, maka Latif meminta uang kepada ibunya untuk membeli kuota internet. Maka Latif menggunakan kuota internet tersebut untuk mencari tugas. Nah, maka Latif itu telah bijak menggunakan teknologi. Nah, kalau Latif menggunakannya untuk bermain di online, berarti tidak bijak dalam menggunakan teknologi. Nah, itulah contohnya. Sedangkan kemudian pertanyaan yang kedua, apa tantangan yang dihadapi umat Islam dalam mengintegrasikan nilai-nilai Al-Quran dengan kemajuan teknologi masa kini? Bagaimana solusinya? Nah, kalau untuk tantangan ini, tantangan yang paling sering dihadapi oleh anak-anak remaja atau semua orang, yaitu sikap konsumtif terhadap teknologi barat. Nah, Bapak contohkan misalnya seperti ini. Misalnya Liza. Sekarang Liza telah membeli HP dengan seri terbaru. Beberapa bulan kemudian muncul lagi seri terbaru. Kemudian Liza tukar HP lagi. Kemudian beberapa tahun setelahnya muncul lagi seri baru. Kemudian Liza tukar HP lagi. Nah, itu Liza juga termasuk kepada sikap konsumtif terhadap teknologi barat. Nah, itulah tantangan yang sering dihadapi oleh banyak orang. Kemudian tantangan yang kedua, kurangnya literasi digital berbasis nilai Islam. Nah, dengan adanya teknologi, kebanyakan manusia merasa malas lah istilahnya akan literasi digital tersebut. Nah, dan pemisahan antara ilmu agama dan ilmu dunia yang disampaikan oleh kelompok 2 tadi, karena ilmu agama dan ilmu dunia itu harus digabungkan dalam satu kurikulum. Itu solusinya, karena dengan adanya ilmu agama itu telah mencakup seluruh ilmu dunia di dalamnya, karena ilmu agama dan dunia itu adalah satu rangkaian yang sejalan dan tidak dapat dipisahkan. Nah, itulah penjelasan yang dapat Bapak sampaikan dari diskusi kita tadi. Nah, selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Nah, jika tidak, Bapak mau bertanya, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Jika tidak ada, Bapak tunjuk. Ya, Bapak tunjuk saja. Coba Tasya simpulkan kesimpulan dari diskusi dan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik Pak, di sini saya akan menyimpulkan materi pada hari ini, yang mana bagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran itu merupakan pedoman hidup umat Islam yang mengandung ajaran yang mencakup akidah, ibadah, muamalah, akhlak, hukum, sejarah, dan ilmu pengetahuan, serta terbukti kebenarannya dalam berbagai aspek kehidupan. Cukup sekian, Pak. Terima kasih kepada saudari Tasya yang telah menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini, bahwasanya kebenaran Al-Quran itu merupakan dan merujuk pada hakikat bahwasanya Al-Quran merupakan wahyu Allah yang sempurna, tidak mengandung kesalahan dan relevan sepanjang zaman.
Dan dalam dunia pendidikan harus ditanamkan pendidikan karakter untuk meningkatkan kualitas serta akhlak untuk siswa kita nantinya. Nah, mungkin sekian kesimpulan yang dapat Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Selanjutnya untuk tugas individu, nah silakan dikerjakan pada buku paket halaman 55 di rumah ya. Dan dikumpul minggu besok. Nah, dan untuk materi kita minggu depan nantinya kita akan membahas tentang Al-Quran, kebenaran berlaku sepanjang zaman. Dan itulah materi kita untuk minggu depan. Jangan lupa dibaca di rumah, tugasnya jangan lupa dibuat. Nah, mungkin sekian yang dapat Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Terlebih dan kurang Bapak mohon maaf. Dan dapat sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.